Oke, kenalin aku Safira. Aku FKUP angkatan 2015. Hari ini aku mau mencoba, sebenarnya sih konsepnya aku lebih pengen aku pemaparan sedikit, padahal nanti kita diskusi-diskusiin. Mungkin kalian yang mungkin lagi di rumah sakitnya atau akan ada exposure sama pasien tifoid mungkin lebih tahu lebih banyak karena jujur selama corona sendiri ini aku udah jarang banget ketemu pasien dengan diagnosis tifoid. Ketemu pun dulu waktu aku lagi stasa anak dan itu sangat-sangat hanya satu doang yang benar-benar didiagnosis tifoid. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang punya pengalaman-pengalaman boleh nanti kita sharing-sharing. Bagaimana sih apa namanya tifoid itu yang kamu temukan dan nanti kita bisa diskusi gimana perbedaannya pada teori dan pada real life-nya kita sendiri dan apa kesusahan untuk kita mendiagnosis pasien tersebut. Oke, aku mulai. Jadi untuk materi ini pernah dibawakan oleh Dr. Marista Grace di tifoid anak karena tifoid anak dan dewasa sebenarnya sama, cuman perbedaannya biasanya pada pemilihan antibiotik agak sedikit berbeda sama mungkin kalau anak kan kita harus memperhatikan derajat dehidrasinya. Sedangkan kalau misalnya dewasa yang dia lebih aware, biasanya pasiennya lebih sadar bahwa dia harus minum lebih banyak. Jadi kita untuk terapi cairannya lebih banyak ke model edukasi, kecuali pada kondisi yang dia mengalami dehidrasi berat atau dia mengalami penurunan kesadaran. Beberapa program MDI, salah satu boleh minta tolong di-mute terlebih dahulu. Mungkin untuk Oke, terima kasih ya. Oke, aku mulai. Jadi enteric atau typhoid fever sebenarnya lebih cocoknya itu enteric itu termasuk typhoid fever dan paratyphoid fever. Bedanya typhoid dan paratyphoid fever itu adalah contohnya dia bedanya ada di spesiesnya. Jadi Salmonella typhoid dan Salmonella paratyphi. Untuk membedakan klinis dari typhoid dan paratyphoid itu tidak bisa. Itu yang maka itu mereka dijadikan satu keseluruhan diagnosis sebagai enteric fever. Dan kamu juga boleh menulis typhoid fever sama artinya dengan paratyphoid fever, nggak ada bedanya. Yang aku mau garis bawah adalah dia merupakan systemic disease. Nah, kenapa dia merupakan systemic disease? Nanti kita nyambung di patofisiologi, karena selama ini yang mungkin kita tahu dan yang mungkin kalian tahu bahwa typhoid fever sendiri itu lebih sering mengenai masalah GI tract. Tapi kenyataannya typhoid fever itu bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi ekstraintestinal, bisa terkena ke pleura, bisa terkena ke hepar, pankreas, bahkan kita juga pernah mungkin kalian belum pernah baca yang namanya ada typhoid state. Nanti itu juga mengenai bagian central nervous system kita atau sistem syaraf pusat kita. Nah, enteric fever atau typhoid fever ini didefinisikan sebagai fever, karakteristiknya adalah fever dan abdominal pain yang disebabkan oleh diseminasi dari Salmonella typhi atau paratyphi tipe A, B, dan maaf, ini seharusnya C. Oke. Nah, di Indonesia sendiri itu ini merupakan penyakit endemik. Jadi sering banget ditemukan, tapi, nah ini dia. Apakah penyakit endemik di Indonesia ini benar-benar ditegakkan sebagai dia typhoid fever? Karena nanti aku masuk ke uji yang paling sering kita lakukan, yaitu uji Widal. Itu tuh sering banget terjadi namanya kita sebut false positif pada uji Widal. Nah, kenapa dia bisa endemik di Indonesia? Karena typhoid fever itu mudah menular dan dia dapat menyerang hingga banyak orang. Insidensinya lebih sering terjadi pada anak-anak usia 3-19 tahun. Kalau misalnya di stase anak, aku gampang ingatnya adalah vaksinasi tifoid itu mulai pada usia 2 tahun. Kenapa mulai pada usia 2 tahun? Karena di atas usia 2 tahun biasanya mereka mulai jajan. Nah, ya maka itu hubungannya tifoid fever ada dengan makanan. Di Indonesia sendiri sekitar 800 sampai 100.000 orang per tahunnya yang terkena typhoid fever. Oh ya, just for your information, typhoid fever yang kita maksud di Indonesia kannya adalah penyakit tipes. Sedangkan kalau misalkan juga pernah dengar yang mirip-mirip namanya tifus, itu merupakan penyakit disebabkan oleh Rickettsia, bakteri lain. Yang kita maksud ada penyakit tipes. Oke, next-nya untuk etiopatogenesisnya aku sedikit ulang dari Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Dia merupakan basil gram negatif, dia motil dan merangsang laktosa. Nah, dia dapat hidup beberapa minggu di alam bebas, termasuk air, es, dan sampah. Nah, ini yang menyebabkan Salmonella ini gampang banget transmisinya, karena dia tuh bertahan cukup lama di luar reservoirnya, yaitu adalah kita manusia. Nah, dia tuh
ini nice to know aja, dia meracikan glukosa, mannitol, dan lain-lainnya. Ini kita jangan pakai di praktek, tapi nice to know. Nah, risk factor, faktor resiko kenapa seorang bisa terkena salmonella atau salmonellosis atau typhoid fever adalah apabila dia merupakan low and middle income countries, terutama dengan poor access to safe food, water, and sanitation. Nah, jadi nanti aku akan bahas di ujung. Jadi WHO itu ada namanya WHO Golden Rule of Food Safety. Nah, karena sendiri kita tahu bahwa transmisi dari typhoid fever sendiri merupakan fecal oral transmission. Oke. Nah, ini dia yang aku mau singgung sedikit. Jadi kita mengenal namanya anthrax fever, tapi kita juga mengenal namanya adalah NTS. Kalau misalnya NTS itu kepanjangannya dari non-typhoidal salmonellosis. Jadi dia disebabkan oleh salmonella lain, genus spesies yang lain. Jadi salmonella. Agak sedikit susah namanya, tapi ada yang Trividum, ada juga dan lain-lainnya. Pokoknya selain Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi, kita menyebutnya sebagai non-typhoidal salmonellosis. Nah, kita lihat sendiri, aku agak sedikit. Kalau misalnya enteric fever atau typhoid fever, dia natural host-nya adalah human, yaitu manusia kita. Sedangkan kalau misalnya yang non-typhoidal salmonellosis, dia bisa ada di food animal, dia bisa jadi animals, bisa jadi reptile, dan bisa jadi insect. Nah, kalau misalnya serovarnya, dia TV dan paraTV. Nah, yang MTS, seperti aku sebutin, tadi agak sudah disebut namanya, ada TV murium, ada enteriditis, dan ada Heidelberg. Nah, untuk incubation periodnya sangat berbeda. Kalau misalnya enteric fever itu 7-14 hari. Sedangkan kalau misalnya non-typhoidal salmonellosis itu dalam 6-12 jam aja tuh bisa memunculkan gejala. Nah, untuk common symptoms-nya mereka hampir mirip. Sama-sama ada fever, nih sama-sama ada fever. Nah, tapi kalau misalnya ini dia kurang nyebutin sih ya, ini yang di sini dia lebih nyebutin apa namanya patognomik dari enteric fever, contohnya clotted tongue, bradycardia, rose spots, dan myalgia. Tapi sebenarnya pada enteric fever kita juga bisa mungkin namanya nausea, vomiting juga sangat bisa, myalgia juga sangat bisa, abdominal pain juga sangat bisa, dan satu hal yang nggak disebut sini adalah diarrhea, karena ciri khas dari NTS ini adalah dia merupakan acute watery diarrhea. Jadi diarrhea yang terjadi akut dan lebih banyak cairan dibanding ampasnya. Kalau misalnya kita sering tanya pasien, Bapak disebut diarrhea itu, ingat ya, disebut diarrhea sama adalah frekuensi lebih dari 3 kali dengan perubahan konsistensi antara dia melunak, apakah konsistensi lebih lunak daripada biasanya. Jadi kalau misalnya kita tanya adalah berapa kali sehari dia diare dan apakah ada perubahan konsistensi. Nah, kalau misalnya pada non-typhoidal itu dia sangat watery, jadi kita bisa bilang lebih banyak cairan dibanding ampasnya dia. Nah, yang utama membedakan dan yang mengapa aku mesti jelasin ini adalah kalau misalnya non-typhoidal salmonellosis itu antibiotic treatment are not recommended. Kenapa antibiotic treatment not recommended? Ternyata flora normal usus kita, kan kita punya flora normal usus kita tuh bisa mengeluarkan suatu kita bilangnya apa ya, molekul atau suatu zat itu tuh membantu mempertahankan pertahanan dari intestinal kita. Sedangkan kalau misalnya kita berikan antibiotik, otomatis flora normal kita mati, otomatis gejalanya atau itu akan lebih parah. Maka dari itu pasien-pasien dengan NTS sangat tidak disarankan untuk berikan antibiotik. Kalau NTS sendiri ini mungkin kalian akan lebih kenal dengan namanya, yaitu adalah keracunan makanan, atau kalau misalnya orang-orang turis ke Indonesia itu yang kita kenal sebagai travelers diarrhea. Itu dia. Nah, next-nya sedangkan kalau misalnya typhoid fever itu kita harus masukkan namanya antibiotics. Ini antibiotiknya nanti kita pakai yang guideline Indonesia aja ya, karena kita berada di Indonesia. Untuk vaksinasinya, typhoid itu sudah ada di endemic area, satunya di Indonesia.
Sedangkan kalau non-tifoidal itu nggak ada, tidak ada vaksinasinya sama sekali. Oke, nextnya ini dia yang aku pengen jelaskan. Kenapa non-tifoidal salmonella itu bisa menimbulkan diarea yang sangat lebih parah, sedangkan kalau STV itu tuh dia bisa kita bilang incubation periodnya lebih lama dan dia mungkin bisa lebih bisa sampai diseminata ke seluruh tubuh. Yang penting di garis bawah ada nanti yang aku bilang ada V antigen. Kalau misalnya kalian lihat di sini, yang NTS itu sama-sama punya O. Mana kita cari O kita? O kita mana? Nggak ada ya, LPS mana nih? Di LPS itu ada namanya O antigen. Aduh, maaf guys, kekecilan. Aku agak jauhin lagi. Di LPS itu kita punya namanya O antigen. Di flagellanya, flagellin ini, kita punya yang namanya H antigen. Nah, kalau misalnya Salmonella typhi, dia punya satu antigen tambahan, yaitu di kapsulnya, itu adalah V antigen. Nah, V antigen ini sangat amazing-nya adalah dia itu punya kemampuan untuk menghindari aktivasi dari sistem-sistem imun. Maka dari itu waktu dia masuk itu nggak langsung dikenali. Sedangkan kalau NTS ini begitu masuk akan langsung dikenali, akan menambahkan banyak sekali influx dari neutrophils ke dalam intestinal, maka itu akan langsung terjadi inflamatori hebat pada intestinal kita. Maka dari itu dalam 6-12 jam pasiennya langsung diare-diare. Sedangkan kalau misalnya V antigen ini bisa membuat sistem imun kita tuh dikelabui, maka itu ini ada kita bilang ini virulence factor dari Salmonella typhi itu. Next, kalau misalnya aku agak sedikit kecepatan, bilang aja di chat, soalnya aku ngomong suka bilang kayak agak rap gitu. Aku ulang sekali lagi. Jadi antigen somatik ini terletak di lipopolisakarida bakteri. Sedangkan kok antigen H atau flagel itu terletaknya di flagelnya, dia sangat imunogenik. Ini lainnya nggak terlalu penting. Nah, ini antigen V. Yaitu antigen permukaan. Nah, dia itu merupakan virulence factor karena dia bisa menghindari sistem imun innat tubuh kita. Jadi dia mencegah bakterium ini untuk tidak dikenali oleh complement mediated killing atau fagositosis dari makrofag, dari sel-sel, pokoknya sel-sel ini pertama kita, sel-sel innate sistem imun kita. Dimana kalau misalnya innate sistem imun kita nggak mengenali, otomatis dia akan lewat dong, kayak dibuka portalnya, dia bisa menata ke seluruh tubuh kita. Maka itu yang menjelaskan dia bisa mengalami primary bacteremia, bisa mengalami secondary bacteremia karena dia memiliki kemampuan untuk mengelabui sistem imun tubuh kita. Oke, ini transmission-nya aku ulang lagi. Jadi human merupakan satu-satunya reservoir dari bakteri ini. Nah, melalui fekal oral, bisa dari water, contaminated water, bisa dari makanan, atau bisa dari fingers. Jadi pasiennya habis BAB, mohon maaf, terus dia nggak mencuci tangan dia, lalu dia menyiapkan makanan buat anaknya, atau dia menyiapkan makanan buat keluarganya, dan dia akhirnya bisa jadi new host, bisa menimbulkan transmisi ke orang-orang lainnya. Oke, ini. Jadi patofisiologinya, kita pakai yang ini. Jadi di tubuh, kalau misalnya kalian sering dengar, dan mungkin kalian kalau misalnya udah tahu tifoid sangat banyak dibahas, aku agak singgung sedikit lagi, mungkin kan ada namanya Peyer's patch. Nah, Peyer's patch itu merupakan kita bilang sebagai MALT atau mucosa associated lymphoid tissue. Jadi di sini jadi mirip kayak kita bisa bilang kayak KGB-nya yang ada di dalam ada dalam gastrointestinal tract kita. Karena di sana itu tempat banyak-banyaknya sekali adanya makrofag, adanya juga sistem sel-sel imun tubuh kita. Nah, sel yang berperan pertama ada M cells. M cells itu mirip kayak makrofag, tapi letaknya itu ada di GI tract kita. Jadi M cells ini akan makan Salmonella typhi. Nah, ketika dia makan Salmonella typhi,
Nah, M cells ini akan merusak ini, dia akan merusak dari epithelial anthracocyte lining ini. Ini dirusaklah dia. Nah, M cell yang rusak dan membawa sama relatif ini akan masuk terus. Nah, dia akan ke mesenteric lymph node. Kata dia ke mesenteric lymph node, M cells ini akan jadi primary bacteremia. Jadi dia akan jalan-jalan ke seluruh darah kita. Dari primary bacteremia ini yang aku bilang ini asimptomatik ya. Maaf, aku belum nyebutin. Jadi waktu primary bacteremia itu asimptomatik. Jadi pasien nggak ada gejala apa-apa. Nah, dia akan ke liver, dia akan ke spleen, dia akan ke ini dia nggak gambar ya. Soalnya dia yang penting ada ke gallbladder, bisa juga dia ke bone marrow. Nah, ketika dia masuk ke liver, lebih tepatnya ke gallbladder. Nah, di gallbladder ini dia akan diekskresikan lagi masuk ke GI tract kita melalui bile-nya kita. Nah, kita bilang gastrohepatic circulation ya, kita lah pokoknya intestinal hepatic circulation kita. Maka itu ini sirkusnya akan berulang-ulang terus. Nah, ketika dari sini juga dia juga bisa masuk ke pembuluh darah lagi yang kita sebut sebagai secondary bacteremia. Nah, waktu di sinilah baru pasien muncul gejala. Sinilah simptomatiknya dia.